Oke, 同学们，我们上课. Nah, senang sekali hari ini kita bisa bahas dulu PR yang sudah diberikan kepada saya minggu lalu mengenai pembelajaran bahasa Mandarin dengan metode permainan. Banyak sekali permainan-permainan yang sudah dihadirkan untuk muridnya masing-masing dan ada beberapa catatan kecil kiranya menambah semangat terus untuk teman-teman belajar lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Yang pertama dari Nana Lause Harlina. Gamesnya TTS bagus sekali ya. Nah, ditingkatkan lagi, lebih pede lagi aja. Sudah oke untuk Nana Lause untuk mengajarnya. Lalu selanjutnya untuk Diandra, gamesnya adalah mencari kalimat. Menarik sih, ya menarik sekali sampai apa ya, Maya pun juga kebingungan ya. Terus beberapa itunya diperbaiki lagi sengpialnya. Misalnya ini henleng, bukan henleng tapi henleng. Lalu ada Maya Lause ya. Maya Lause untuk pelafalannya. Ya, salah satunya adalah si gua pakai X, si bukan S ya, tapi pakainya X, si gua untuk Maya Lause. Lalu selanjutnya tebak Hanze dengan gambar. Ya oke lah, lebih kreatif lagi. Apalagi ini adalah anak TK ya, berarti lebih kreatif lagi agar mereka bisa senang-senang sangkanya dengan penuh semangat. Lalu untuk Linda Lause, ini nih ya, tiap minggu sebenarnya saya ingetin terus nih mencun pesang kema. Ini kurang J kuo buinya. Nih mencun pe hao sang ke lema. Jun pe hao lema. Nih mencun pe hao lema. Gitu aja sih. Nih mencun pe hao lema. Jadi suasangnya bisa jawab jun pe hao le. Bukan jun pe lause tapi jun pe hao le karena sudah. Makanya ada J kuo bui. Lalu ada ini ada dua kosakata. Ada dua kosakata mungkin bisa diganti dengan pertanyaan Jenmayang. Nah ini Jenmayang, jaga Jenmayang, Jenmayang. Gitu aja biar bisa mereka langsung jawab. Tidak perlu ada dua kosakata. Dan ini ada beberapa apa ya penyebutan tadi kurang tepat. Misalnya ini adalah kosakata, bukan kosakata. Kosakata itu adalah shengzi. Tadi bilangnya dua kosakata, berarti liang ke shengzi. Misal paupu itu adalah satu kosakata, ike shengzi, tapi apa? Liang ke hanzi. Jadi bisa membedakan ya, bedanya shengzi sama hanzi itu apa. Jadi shengzi sama hanzi itu beda. Nah, di sana tadi Nida Lause bilangnya ada dua kosakata. No, itu satu kosakata cuma dua huruf. Ike shengzi tapi berapa liang ke hanzi. Oke, selanjutnya untuk Frisky pas menunjukkan gambar yang Frisky lihat. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Nah, pas saat itu PowerPoint-nya di off saja. Jadi PowerPoint-nya di off agar mereka bisa fokus ke gambar yang ditunjukkan karena kecil sekali, saya pun nggak kelihatan itu. Saya nggak kelihatan itu gambarnya apa. Selanjutnya untuk Pipit ya, Pipit gamenya kurang terasa Pipit. Mungkin lebih kreatif lagi mencari apa ya permainan yang mungkin sekarang lagi hits lah atau mungkin yang cocok untuk babnya yang dipakai untuk Pipit. Jadi gamesnya kurang begitu terasa. Selanjutnya untuk Ihtina, ya sudah bagus, cuma lebih hidup saja, lebih ngomongnya itu sambil tersenyum, lebih hidup lagi saja. Selanjutnya mencari kata itu bagus kemarin untuk Ihtina. Jadi ada beberapa kata lalu disambungkan mencari kata itu bagus sekali, apalagi diberi nomor dan juga garis agar memudahkan dalam penyebutan dan yang mana sih, yang ini diberi garis. Bagus sekali. Hanin untuk satuan hewan itu adalah jen, ada 3 setahu saya. Hanin pakai nada 1, artinya kurang tepat. Lalu ada beberapa gamesnya oke, seperti yang kalau salah ketik gitu
salah pilih ya, salah jawab itu ada skornya berkurang. Kalau misal bisa tambah skor. Lalu seperti babi ya, itu tidak bisa dijawab oleh Devi. Nah, ada penyemangat di sana. Oke, nggak apa-apa Devi, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Oke, saya seperti itu. Salah nggak apa-apa dulu, biar dia lebih semangat lagi. Selanjutnya untuk Devi, cai cai wo shishei. Nah, bagus sekali gamenya. Gamenya oke. Jadi seakan-akan sudah jadi program sebuah aplikasi. Bagus sekali Devi. Teman-teman bisa lihat videonya Devi. Bagus sekali. Selanjutnya untuk Danu, penyebutan fine-nya Danu. Ada beberapa meleset, salah satunya adalah Jize. Danu huruf I itu kurang tepat. Ada J, Q, sama X itu kalau U bacanya monyong. I, J, ya Danu ya, bukan Cu. Bukan Cuze, tapi Jize. Lalu mencari barang, itu bagus sekali. Jadi ada barang yang berantakan di sebuah tempat yang berantakan, suruh nyari gambarnya, gambar apa saja. Lalu selanjutnya ada Brina. Ada Brina ya. Brina ini metode gamenya, metode game, nggak perlu. Hari ini Lausa akan menyampaikan dengan metode game, nggak perlu, langsung aja diajak. Yuk hari ini kita main games yuk, agar lebih menarik lagi pembelajaran hari ini, gitu aja Brina. Nggak perlu yang sopan, bukan sopan ya, formal sekali. Hari ini Lausa akan menyampaikan dengan format game atau metode game, nggak perlu, langsung saja. Lausa hari ini membawa sebuah game, yuk kita main game bareng, langsung aja. Lalu selanjutnya untuk Elza itu tadi Brina salah baca loh, bukan pas ungu, zese. Dibiarin aja, harusnya kan zese, Brina bacanya cise atau apa itu. Nah itu diperhatikan lagi, kalau salah dibenerin. Selanjutnya bagus sekali memanfaatkan web dari Edu Candy ya, Edu Candy untuk Elza. Teman-teman bisa jadi sebuah jangkau atau referensi kalau bisa mencari games di Educan seperti yang sudah dipakai Elza. Lalu Desirena sudah tertata sih sebenarnya, hanya lebih luas lagi. Seakan-akan itu ada teks di depannya, Rena itu membaca. Hari ini kita akan belajar sengse, ini. Nah, langsung aja mengalir teman-teman, kita akan belajar sengse ya. Jadi kayak orang ngomong aja. Kurang seperti itu sebenarnya Rena. Saya kurang tahu, mungkin tidak pakai teks sih. Tapi seakan-akan ngomongnya itu tertata banget, seakan-akan ada teksnya. Selanjutnya Evelyn bagus sih, mungkin tetapi tambah lagu aja. Ini apa ya? Jadi sambil nyanyi-nyanyi. 这是什么？apa ataulah 这是什么颜色 atau gimana lah, pokoknya ganti-ganti nada sendiri. Terus nggak kepikiran sih, cuma mungkin bisa kayak gitu biar lebih menarik lagi. Begitu juga untuk Bima dan juga Evelyn, berdua ini sama sudah bagus. Hanya saja mungkin pas tebak-tebakan itu bisa menggunakan lagu ni men cai cai ce se shenme yanse atau apalah, terserah. Selanjutnya untuk Caroline sama Bulina, kurang lebih sama sih, Bulina sama Caroline. Sudah bagus. Hanya saja mungkin lebih menarik lagi gamesnya. Jadi diajak yang lebih atraktif lagi sambil bernyanyi. Bulina sudah bernyanyi, tetapi di gamesnya itu belum dipadukan dengan bernyanyi. Jadi mungkin lebih menarik lagi saja. Jadi biar ya apa ya, ngerasa seru aja sesongnya. Belajar tapi sangat seru. Nah itu kan memang susah. Memang susahnya di situ. Oke, kiranya sedikit ini bisa menambah wawasan teman-teman, bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya rasa makin kesini makin baik sekali mengajarnya. Tetap semangat terus, dan next kita akan belajar sesuatu yang baru. Dan pokoknya tetap semangat sampai akhir pembelajaran. Yuk kita ke bab selanjutnya. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Materi hari ini adalah mengajar dengan mendongeng. Jangan salah dulu, kita bukan akan mendongeng sebuah kisah, bukan. Tetapi kita akan mengambil dari prinsip-prinsip mendongeng ini untuk kita masukkan dalam jangkauan
Karena saat yang kewen atau baca kalimat atau kita melafalkan perintah atau dan lain sebagainya itu kurang ada ruhnya. Coba kita akan mengambil dari teknik-teknik mendongeng ini kita masukkan dalam pembelajaran kita. Nah, keterampilan berbahasa lisan yang bersifat produktif yang menjadi bagian dari keterampilan berbicara itu adalah mendongeng. Jadi dia adalah bersifatnya produktif yang menjadi bagian dari keterampilan berbicara. Jadi nggak gampang sebenarnya mendongeng itu. Selanjutnya, mendongeng sudah jarang dilakukan sekarang. Sayang ya, padahal mendongeng itu bisa menyegarkan suasana dan pikiran siswa, meningkatkan imajinasi, dan melatih kemampuan mendengarkan siswa. Jadi suasana itu mendengarkan itu enak gitu. Jadi mereka bisa mendengarkan perlahan dari A, B, C, D itu terus menerus didengerin. Lalu dengan kalau kita mengaplikasikan dari teknik-teknik mendongeng itu ke dalam bacaan kita, nah ini Shueseng itu pasti akan cepat mengerti isi bacaannya. Mudah ingat bacaan, maka dari itu mereka. Nah langkahnya, irama volume dalam berbicara kita pakai. Jadi kapan kita harus ngomong pelan, kapan kita harus ngomong tinggi, dan juga kapan kita harus ngomong keras. Jadi kita harus tahu. Jadi iramanya kita pakai. Lalu mainkan ceritamu dengan mimik muka. Nah mungkin sekarang nggak kelihatan ya, tetapi mungkin nanti pas offline itu mimik muka. Pas Ting Lipo itu sakit ya, seperti ekspresi sakit. Pas dia senang, ya ekspresi kita senang. Lalu pas kita marah, ya pasti marah ekspresi mukanya. Lah mainkan bahasa tubuhnya, tangannya harus bagaimana, kepalanya harus bagaimana, harus lompat, harus lari, harus duduk, harus apa, dimainkan semua bahasa tubuhnya. Lalu penutup yang berkesan. Misalnya ada Cha Bu De Xian Sheng. Nah, 你知道中国最有名的人是谁吗？ Siapa yang 有名？ Oh, ternyata 他姓Cha， 名字叫不多，他叫差不多。对，他是一个普通的人，他也是很聪明，他也很帅。Kita bisa bilang kayak gitu. Lalu 有一天他爸爸让他去买白糖，可是到了商店，他问：“哎，爸爸让我买白糖还是红糖呢？” Akhirnya dia beli apa? Dia mikir, 白糖和红糖不是差不多的吗？白糖和红糖不是差不多的吗？ Bukannya 差不多， bukannya kurang lebih. Udahlah, ya udahlah, beli hongtang aja lah. Nah, akhirnya sampai di rumah, ternyata untuk bikin es teh. Pakai hongtang kei ma? Bu kei ya. Ini ada shi sama qian. 有一天差不多在银行工作，他在银行工作， dia nulis shi 写成qian. Akhirnya dimarahi laupannya. Kamu itu nulis shi kok jadi qian itu gimana? Ini loh orang nabung 90 jadi 9.000. Shi和qian 不是差不多的吗? Ya bukannya kurang lebih, cuma beda satu garis saja. Nah, akhirnya dia 坐火车去上海，他去上海，他坐火车去上海。时间是8点30分，他买的火车票是8点30分。可是他8点32才到，火车走了，他生气了。哎呀，没事，今天去和明天去不是差不多的吗？ Pergi sekarang sama besok ya kurang lebih lah. Dia akhirnya pulang lagi. Tapi di jalan dia ngedumel. 8点30和8点32分不是差不多的吗？ Bukannya kurang lebih ya? 为什么火车不能等我？ Kenapa nggak mau tunggu aku ya? Dia ngedumel di pinggir jalan. 有一天
他生病了，他去找大夫，他呀找的是王大夫，可是他的儿子跟他说：“爸爸，王大夫不在，有王大夫，他是牛医，可以吗？”嘿，牛医sama 医生不是差不多的吗？ Bukannya kurang lebih. Ya wes, 没关系，nggak apa-apa. Suruh dia ke sini. Akhirnya, Wang 大夫给差不多先生看病。结果呢，王大夫用医牛给差不多先生治病。后来结果怎么样呢？差不多先生死了，差不多先生死了。Ini adalah cerita mengenai 差不多活人和死人也。Ini kata-katanya 差不多先生 sebelum meninggal。活人和死人也差不多，只要差不多就好了。为什么要太认真呢？ Prinsipnya seperti ini. Hidup sama mati ya kurang lebih lah. Cuma ya kurang lebih ya udah oke. Kenapa harus renzen? Harus sungguh-sungguh. Oke nggak teman-teman? Nggak boleh ya. Jadi harus sungguh-sungguh. Gula merah sama gula putih sama-sama gula. Kalau bikin es teh nggak bisa pakai gula merah. Nah kalau sakit sama-sama dokter tapi dokter hewan bisa nggak? Nggak bisa. Mungkin ini ada satu lagi mengenai 想吃苹果的鼠小弟，想吃苹果的鼠小弟。如果这个鼠小弟他想吃苹果，他看到了一只鸟，他吃了一个苹果。如果我能飞，多么好啊！我能吃一个苹果，它要飞，可是，我飞不起来。有一只猴子，它爬上去。如果我能爬这个树，应该挺好的。我能吃一个苹果，它爬了，跑不上去呢。有一个大象，如果我有长长的鼻子，应该挺好的。后来他就拉了他的鼻子，也不行。还有一个长颈鹿，因为它的脖子很长，它能吃一个苹果。如果我能有长长的脖子，多么好啊！有一个袋鼠，如果我能跳上去，我也能吃一个苹果啊。可是他跳的时候也跳不高。他来了，他用他的头撞了这个树，苹果掉下去了，他就能吃。后来鼠小弟，你看，哇，他的头疼了，也不能。这会儿谁来呀？他来了，是一个海狮。有什么区别呢？他问海狮：“你能飞吗？”海狮问：“不能，不会。”那你会爬树吗？不会。那你有长长的鼻子吗？没有。你有长长的脖子吗？也没有。那怎么办呢？我有一个好办法。你看，鼠小弟是怎么上树呢？你看，
鼠小弟已经在树上了，他怎么上树？哦，原来还是放他上去的。现在鼠小弟有2个苹果，一个自己吃，一个给海吃。那这可真是个很棒的主意哦，很棒ya. Nah, ini adalah cerita mengenai Su Xiaodi想吃苹果的Su Xiaodi. Nah, teman-teman menggunakan nada-nada ngomong seperti ini, lalu kewennya bisa dipecah-pecah, satu sign, satu gambar, satu tulisan. Seperti itu, coba tolong ceritakan kewen yang ingin dipelajari. Lalu seperti biasa, bisa diupload di YouTube, lalu diupload linknya di Sepada. Saya akhiri sampai di sini. Semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, hindari kerumunan. 我们下课，同学们jangan lupa komen di bawah ini ya. 再见。